Baik, perkenalkan saya John Ferdianus Teddy sebagai perwakilan kelas A sesi 1 yang akan menjelaskan pengertian Polo Kalimantan Barat, musik adat, makanan khas, rumah adat, tarian adat Dayak, dan pakaian adat Dayak beserta fungsi dan manfaatnya. Baik, yang pertama, Kalimantan Barat atau Kalbar adalah provinsi paling barat di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Provinsi Kalimantan Barat dijuluki sebagai Provinsi Seribu Sungai, yang mempunyai ratusan sungai besar dan sungai kecil. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berada di kota Pontianak. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena kota Pontianak merupakan kota yang dilalui garis Khatulistiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kalimantan Barat sekitar 5.1.664 jiwa, dengan 43% suku Dayak, 25% suku Melayu, 8% suku Jawa, 8% Tionghoa, selebihnya lagi suku lainnya. Luas Provinsi Kalimantan Barat sekitar 146.807 km persegi dan merupakan provinsi terluas di Indonesia. Etnis Dayak merupakan etnis daerah pedalaman. Etnis Melayu merupakan mayoritas di kawasan pesisir. Etnis Jawa berada di daerah transmigrasi, sedangkan Tionghoa berada di daerah perkotaan. Bahasa daerah yang digunakan di Kalimantan Barat adalah bahasa Melayu Pontianak dan Melayu Sambas. Bahasa Dayak adalah bahasa Dayak Puut Danum. Bahasa Tionghoa yaitu Tiuci dan Ke atau Hakka. Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari sektor pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil perkebunan meliputi karet, kelapa sawit, lidah buaya, dan sebagainya. Sejarah Kalimantan Barat. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah negara kerajaan Indo, yaitu Borneo atau Brunei, Sukadana atau Tanjung Pura, dan Banjarmasin atau Bumi Kencana. Wilayah kawasan Tanjung Pura mencakup sebagian Kalimantan Barat membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambas. Daerah-daerah Kalimantan Barat yang terkenal pada zaman dahulu diantaranya Tanjung Pura dan Batang Lawai. Tanjung Pura maupun Lawai masing-masing dipimpin orang Patih atau patih-patih. Patih-patih ini tunduk kepada Patih Unus, penguasa Demak Kesultanan. Kesultanan Demak juga telah berjasa membantu Raja Banjar, Pangeran Samudra berperang melawan pamannya, Pangeran Temenggung, penguasa kerajaan Daha untuk memperebutkan hegemoni atau wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 1604, Belanda pertama kali berdagang dengan Sukadana. Tahun 1609, negara Sambas merasa terancam akan serangan Brunei, sehingga Pangeran Adipati Sambas membuat adensi dengan VOC pada 1 Oktober 1609. Tahun 1672, Sultan Banjar mengesahkan Raja Sintang sebagai Sultan sesuai perjanjian 20 Oktober 1756. VOC Belanda akan berjanji membantu Sultan Banjar, Sang Jidua I, untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri seperti Sanggau, Sintang, dan Lalai atau Kabupaten Melawi. Sedangkan daerah-daerah lainnya milik Kesultanan Banten kecuali Sambas. Menurut update tanggal 26 Maret 1778, negeri Landak dan Sukadana atau sebagian besar Kalimantan Barat diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Pada saat itu, Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam
direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak pertama kali oleh wilayah milik Belanda tersebut. Pada tahun 1789, Sultan Pontianak dibantu Kongsi Lanfang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukkan Sanggau. Pada tahun 1826, Kesultanan Adam dari Banjar mengerahkan jelai atau bintang dan lawai kepada pemerintahan kolonial Hindia. Pada 1855, negeri dimasukkan ke wilayah Hindia Belanda menjadi Kresidenan Sambas pada tahun 1930. Ibu kota wilayah administratif Government Borneo ditetapkan di Banjar, masing-masing pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Wilayah Kalimantan Barat merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan pada tanggal 1 Januari 1957. Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang kita tempati saat ini. Kedua, musik adat. Musik adat di Kalimantan Barat yang terkenal adalah sape atau sampe. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, seperti gitar. Alat musik sape pertama kali di Kalimantan Timur. Sape terbuat dari kayu adau yang banyak terdapat di Kalimantan. Fungsi sape sebagai pengiring pegelaran musik. Keunikan alat musik ini, cara memainkannya yang semakin menghayati, semakin merdu. Dan alat musik sape yang alunannya membuat seperti terasa di perdesaan dengan suasana keakraban. Selanjutnya, makanan khas di Kalimantan Barat. Makanan khas di Kalimantan Barat sangat beragam. Yang paling terkenal yaitu bubur pedas dengan rasa yang sangat enak. Yang selanjutnya, rumah adat. Rumah adat di Kalimantan Barat khususnya suku Dayak yaitu rumah panjang atau betang. Rumah betang sebenarnya adalah pusat dari kegiatan masyarakat di daerah pedalaman Kalimantan. Rumah ini terbuat dari kayu ulin, baik lantai, atap, maupun dindingnya. Selanjutnya, tarian adat Kalimantan Barat. Tarian yang terkenal di Kalimantan Barat adalah tari monong. Tarian ini bertujuan untuk menolak penyakit, yang juga dipakai sebagai upacara adat dan menjadi media perayaan atas keberhasilan panen. Yang selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adat Dayak atau disebut dengan Ta'a Sapai Sapak. Pakaian adat Dayak pada zaman dulu terbuat dari kayu yang ditenun. Pakaian adat Dayak laki-laki disebut dengan King Baba, yang artinya King adalah baju dan Baba adalah laki-laki. Jadi, King Baba adalah baju laki-laki. Pakaian laki-laki terdiri dari beberapa bagian, seperti pada video berikut. Pada bagian bawah laki-laki harus menggunakan celana hitam sepanjang lutut. Lalu pada bagian tengah, laki-laki memakai baju berbentuk rompi dengan motif khas suku Dayak. Selanjutnya, pakaian adat Dayak perempuan atau disebut dengan King Bibinge. Pakaian adat ini terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan akan memakai kain panjang dengan motif khas suku Dayak. Dan bagian tengah akan menggunakan baju motif khas suku Dayak. Fungsi dan manfaat pakaian adat suku Dayak yaitu sebagai upacara perkawinan, pertunjukan tarian, dan acara lainnya. Yang terakhir, interaksi agama lain terhadap suku Dayak yaitu interaksinya berjalan dengan baik tanpa membedakan apapun. Banyak yang tidak terlalu berani kepada suku Dayak karena suku Dayak memiliki kekuatan yang sangat mistis. Membunuh tanpa menyentuh, salah satunya yang terkenal adalah Mandau Terbak. Sekian